Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kita pada Kamis Putih hari ini. Firman Tuhan yang diambil dari Matius 26 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat 29 saya baca bagi kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang menjadi tema bagi kita pada Kamis Putih hari ini yaitu darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita boleh beribadah pada Kamis Putih memperingati suatu peristiwa besar bagaimana Yesus melakukan penetapan perjamuan yang menjadi simbol penyerahan dirinya kepada kita, juga simbol untuk penyelamatan Yesus. Dia memberikan nyawanya bagi tebusan dosa manusia. Ibadah Kamis Putih yang mungkin berasal dari Yohanes 13 dan Matius 26 ini yang menceritakan bahwa Yesus membasuh kaki para muridnya dan ada perintahnya untuk saling mengasihi, dan di saat juga yang sama Yesus juga melakukan penetapan perjamuan kudus oleh Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan. Kedua hal ini sangat penting saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ini merupakan tindakan kasih Tuhan yang tanpa pamrih di dalam membasuh kaki murid-murid Yesus, dan juga di dalam penetapannya atas perjamuan kudus bagi murid-murid, dan juga menjadi penetapan perjamuan kudus bagi gereja yang terjadi di ruangan yang sama pada malam Yesus sebelum ditangkap, sebelum diserahkan kepada banyak orang. Namun kalau kita melihat ada perbedaan pemahaman di gereja-gereja, mungkin di beberapa gereja tentang perjamuan dan juga pembasuhan kaki ini. Kalau kita lihat misalnya di gereja-gereja non-sakramental atau sering disebut dengan Pentakostal, cenderung lebih berfokus pada ritual pembasuhan kaki, sehingga hampir menjadikan pembasuhan kaki ini sepertinya sakramental, seperti itu. Di sisi lain, gereja-gereja sakramental, jemaat yang percaya pada kehadiran nyata tubuh dan darah Kristus itu pada perjamuan kudus, merasakan dan percaya bahwa lewat perjamuan kudus itu Yesus hadir, dan itu menjadi peringatan akan pengorbanan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selaras dengan itu firman Tuhan untuk kita hari ini yang diambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 29 tadi, yaitu menceritakan perjamuan malam terakhir Yesus dengan para murid-muridnya. Mari kita uji melihat nas ini di bawah terang tema tadi, darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Dalam perikop yang saya bacakan tadi bagi kita, ini menceritakan penetapan perjamuan kudus oleh Tuhan Yesus pada malam terakhir sebelum ia diserahkan. Yesus menetapkan perjamuan kudus, yaitu mandatum, ada mandat di sana. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dalam ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, ini menunjukkan bahwa pada Kamis malam, sekali lagi pada Kamis malam sebelum Yesus diserahkan, ini mereka melakukan perjamuan, dan ini menjadi malam terakhirnya bersama dengan murid-muridnya sebelum ia disampaikan kepada maut, diserahkan kepada maut. Kalau merujuk kepada Matius 26 ayat 17 sampai 25 ini, Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya, itu yang kita lihat.
Makan Paskah bagi orang Yahudi ini sangat penting, saudaraku. Sangat penting karena ini menjadi bagian peringatan kepada Tuhan yang mematahkan tekad Firaun untuk melarang orang Israel keluar dari Mesir. Namun orang Israel selamat jika mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita boleh lihat dalam perjanjian lama apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel sebelum mereka meninggalkan Mesir. Mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor domba dan mengecat kusen pintu mereka dengan darah domba itu. Lalu menghabiskan malam dengan menunggu dan siap berangkat dengan tongkat di tangan. Malam itu Tuhan lewat rumah-rumah mereka dan melihat ada darah di kusen rumah itu pintu. Maka Allah membiarkan mereka hidup. Itulah atas anak sulung akan terjadi kepada orang-orang yang tidak membuat darah di pintu rumahnya. Dan kita lihat disitulah bagaimana cara Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel, tanda, dan juga bagaimana Tuhan mengizinkan mereka untuk keluar dari perbudakan Mesir. Pada Paskah inilah Tuhan menyelamatkan umatnya dari orang-orang Mesir dan mulai menuntunnya kembali ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, ke tanah nenek moyang mereka. Pada hari Paskah kehidupan orang Israel dimulai lagi dengan hal yang baru. Mereka merdeka, mereka bebas dari jajahan, bebas dari perbudakan. Pada hari Paskah kehidupan orang Israel dimulai dengan diawali hal yang baru karena Allah yang menyelamatkan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada malam perjamuan di tengah perayaan Paskah, mereka melakukan malam perjamuan. Yesus dan juga murid-muridnya juga melakukan hal yang sama. Mereka makan Paskah. Lalu kita lihat di sana ada hal yang berbeda dari kebiasaan orang-orang Yahudi. Malam ini dengan demikian ada malam Paskah dan malam untuk mengingat apa yang telah Allah lakukan bagi orang Israel, tapi Yesus dan murid-muridnya sebagai orang Yahudi mereka melakukan tapi ada yang berbeda. Berbeda dari semua malam lainnya karena pada malam Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus merayakan Paskah ini memperingati pekerjaan yang telah diselesaikan Bapaknya bagi umat pilihannya, menyelamatkan mereka dari perbudakan itu dan menuntun mereka, tapi bersama-sama dengan para murid-muridnya Yesus merayakan dengan hal yang berbeda. Apa hal yang berbeda itu, saudaraku? Dalam ayat 26 sampai 28 di situ dikatakan tadi bahwa inilah, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kalau peristiwa Paskah yang biasanya Yahudi lakukan bukan memahami bahwa tubuh itu tubuh daripada Allah, tapi ada yang berbeda, bahwa malam perjamuan ini Yesus mengatakan ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jadi ini yang menjadi bagian daripada hal yang diajarkan di tengah gereja kita, sakramen. Sakramen menjadi saluran berkat anugerah Allah di mana Allah bertindak mendatangi manusia untuk menjadi pengampun dosa bagi manusia. Dia menyerahkan, inilah tubuhku dan darahku, kalau kita baca dalam ayat 26 sampai 28. Ketika memulai makan bersama malam itu, Yesus dan murid-muridnya awalnya hanya merayakan perjamuan Paskah. Mereka melakukan perjamuan Paskah Yahudi tradisional. Paskah itu sendiri sangat simbolis. Mereka makan roti beragi yang melambangkan bagaimana orang Israel tidak punya waktu selama keluar untuk membiarkan roti mereka mengembang. Sebelum pergi, mereka juga akan makan sepotong domba panggang yang mengingatkan mereka pada pengorbanan seekor domba untuk setiap keluarga, dan darah domba itu dioleskan pada tiang pintu rumah mereka sehingga malaikat maut datang melewati rumah mereka. Maka dari itu timbul nama Paskah, Allah melewati, dan di situ Allah menyelamatkan. Namun di tengah Paskah tradisional semua berubah. Paskah tradisional yang mereka lakukan pada saat bersama-sama dengan Yesus berubah. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti tadi. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya lalu berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Lalu kemudian Yesus mengambil cawan berisi anggur dan berkata kepada murid-muridnya, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Inilah darahku. Ini sesuatu hal yang baru.
yang saya katakan tadi. Sesuatu hal yang baru, ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Perjamuan itu bukanlah sekedar melambangkan Paskah keluar dari Mesir itu bukan lagi melambangkan seekor domba dan roti, bahwa mereka telah diselamatkan dari perbudakan Mesir sebagai lambang penyelamatan Allah dari perbudakan dari Mesir. Tapi Yesus berkata tadi bahwa apa yang mereka lakukan sekarang melambangkan sebuah perjanjian yang baru yang dibuat Allah dengan umat manusia, yang mendatangkan pengampunan dosa dan mendatangkan keselamatan. Yang kita lihat di sini, pengorbanan untuk perjanjian itu tidak akan dilakukan dengan darah domba seperti Paskah biasanya. Itu dilakukan dengan pengorbanan tubuh Yesus. Sehingga Yesus mengatakan, inilah tubuhku. Dan juga pengorbanan darah Yesus. Perjanjian baru artinya di sini hebatnya Yesus mengumumkan penetapan perjanjian baru, bahwa lewat darah, lewat tubuh Yesus, maka kita bisa mendapatkan keselamatan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak ada manusia yang biasa tidak ada manusia biasa yang dapat melakukan hal seperti itu, menetapkan perjanjian baru antara Allah dengan manusia. Tetapi Yesus adalah Allah dan juga manusia. Dia memiliki otoritas untuk menetapkan perjanjian baru itu yang dimeteraikan dengan darah, sama seperti perjanjian lama dimeteraikan dengan darah. Kalau kita lihat di dalam Keluaran 24 ayat 8 ini. Inilah gambaran tentang apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Allah benar-benar dalam otoritas Allah di dalam Yesus Kristus. Kita semua bersalah di hadapan Tuhan atas dosa-dosa kita, tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka kita akan membayarnya, harus dibayar. Namun Tuhan mengasihi kita, dengan seorang hakim Dia membayar hukuman bagi kita. Hanya saja hukuman yang kita bayar bukan dengan denda yang tidak seberapa, yaitu beberapa ratus atau bahkan jutaan rupiah, namun dengan pengorbanan Yesus yang sangat mahal itu. Yesus yang tersalib bagi kita. Maka saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perjamuan kudus yang kita rayakan menggambarkan pengorbanan Yesus yang dilakukan Yesus di kayu salib, menjadi pengorbanan atas tebusan dosa kita. Darahnya yang tercurah itu yang membasuh kita. Yesus memberitahu kepada kita bahwa dalam bagian ini Ia mengatakan roti yang melambangkan tubuhnya dan anggur yang melambangkan darahnya yang akan menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang boleh kita lihat dari firman Tuhan hari ini, penetapan perjamuan malam yang dilakukan oleh Yesus ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Yesus itu memberikan dirinya menjadi tebusan atas dosa-dosa kita. Yesus penebus dan pengampun dosa kita, dan itu nyata dalam kehidupan setiap orang percaya. Maka perjamuan kudus sebagai peringatan akan Kristus. Dengan perjamuan kudus kita mengingat pengorbanan Kristus. Kita mengingat bahwa dosa kita telah diampuni, dan itu Dia bayar dengan lunas. Dia bayar dengan mahal, lunas. Kita boleh ikut ambil bagian dalam kerajaannya. Perjamuan kudus sebagai penghiburan dan peneguhan iman bagi kita. Dalam perjamuan kudus kita mempersekutukan diri dalam Dia melalui roti dan anggur. Karena kita bersama-sama dengan Kristus, sebab kita percaya dalam Tuhan dan kita bersukacita, dan sukacita akan dipenuhi oleh Tuhan di dalam Dia yang memampukan kita untuk melakukan berbagai hal, terlebih untuk menghadapi pergumulan di dunia ini. Maka sekali lagi, penetapan perjamuan malam yang Yesus lakukan adalah bagian dari apa yang Tuhan lakukan, yaitu memberikan darahnya, darah perjanjian untuk pengampunan dosa-dosa kita. Bahwa dengan memberikan darahnya dan kita menerima darah itu yang disimbolkan dengan anggur itu, dan kita menerima tubuhnya yang disimbolkan dengan roti itu, maka kita mendapatkan bagian keselamatan dari Kristus itu. Darah perjanjian untuk pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.